Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dari Puncak Kabinuang 93, RRI Toli-Toli kembali menyapa Anda di pagi hari ini dalam Dialog Lintas Pagi. Bersama saya Sardono dengan topik yang akan kita bahas yaitu dampak refocusing dana APBD terhadap pembangunan. Dan pendengar, untuk membahas topik kita di pagi hari ini, kita akan berdialog langsung dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Rusdi Mastura, yang telah bersama kami via Zoom di pagi hari ini. Dan kami juga masih menantikan hubungan dengan Bupati Kabupaten Buol, Bapak Dr. Amiruddin Raub, kemudian anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, Inyoman Mulyada, dan juga anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah, Pak Dr. Abdurrahman Taha, yang tentunya di pagi hari ini akan bersama-sama berdialog, berbincang bersama kami dengan topik dampak refocusing dana APBD terhadap pembangunan. Ya, seperti kita ketahui bahwa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah mulai pusat hingga daerah diinstruksikan untuk melakukan refocusing atau pemotongan anggaran dalam rangka penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19. Tapi tentunya masyarakat publik ingin berharap bahwa APBD yang dilakukan refocusing bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk penanganan pandemi COVID-19, terutama di Sulawesi Tengah yang kasusnya juga terus meningkat dalam beberapa hari terakhir ini. Baik, saya akan menyapa dulu Pak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Rusdi Mastura, yang sudah bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gubernur. Ya Pak Gubernur, suaranya Pak. Mohon maaf, Pak Gubernur lagi sementara dijemput Kabiro Humas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gubernur, masih di perjalanan, dan saya coba menyapa Pak Bupati Buol, Pak Dr. Amiruddin Raub. Selamat pagi Pak Bupati Buol. Selamat pagi Pak Bupati. Ya, suaranya belum kami dengar Pak. Mungkin mic-nya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat Pak Bupati. Ya, salam sehat. Oke. Ya, dan kami masih coba menyapa Pak Dr. Abdurrahman Taha, anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah. Selamat pagi Pak Dr. Rahman Taha. Halo Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dari Toli-Toli Pak Dokter. Ya. Terima Dan kasih, alhamdulillah. juga kami akan menyapa dulu anggota DPR Kabupaten Toli-Toli, Pak Nyoman Mulyada, yang juga sudah bersama kami via Zoom pagi hari ini. Selamat pagi Pak Nyoman. Halo Pak Nyoman. Ya. Baik Pak Nyoman, mungkin mic-nya bisa dibuka Pak. Baik. Ya, baik, sambil memperbaiki komunikasi kami dengan anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, dan tadi informasi Pak Gubernur sedikit lagi juga akan bergabung bersama kami karena beliau masih di perjalanan. Baik, saya ke Pak Bupati Kabupaten Buol, Pak Dr. Amiruddin Raub. Kita tahu bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah mulai tingkat pusat hingga kabupaten kembali diinstruksikan untuk melaksanakan refocusing atau pemotongan anggaran yang ada untuk penanganan pandemi COVID-19. Nah, untuk Kabupaten Buol sendiri bagaimana menyikapi instruksi dari pemerintah pusat ini, Pak Bupati? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Ya. Para pendengar dimanapun berada, memang kita tahu bersama bahwa sejak tahun anggaran 2020 dan juga memasuki tahun anggaran 2021 ada instruksi baik itu dari Menteri Keuangan, peraturan Menteri Keuangan maupun dari Menteri Kementerian Dalam Negeri bahwa semua daerah harus melakukan refocusing, realokasi dan refocusing anggaran dalam penanganan pandemi COVID-19. Nah, refocusing anggaran ini dialokasikan hanya untuk 3 hal. Yang pertama, tentu saja pada penanganan langsung
pandemi COVID-nya. Yang kedua, realokasi anggaran ini ditujukan kepada pemulihan ekonomi. Dan yang ketiga, pada jaring pengaman sosial. Ya. Jadi 3 hal ini yang diperintahkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan refocusing. Ya, baik. Jadi, ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, Pak Bupati, kita menyapa dulu Pak Gubernur, Pak Rusdi Mastura yang sudah bersama kami. Selamat pagi, Pak Gubernur. Ya, selamat pagi, Pak Gubernur. Assalamualaikum. Baiknya, Pak. Ya, belum. Oke. Baik. Ya, assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Gubernur. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu, Pak Gubernur. Baik. Salam Pancasila. Oke, baik Pak Gubernur. Tadi kita sudah berbincang singkat dengan Pak Bupati Buol, Pak Dr. Amiruddin Raub terkait refocusing. Nah, Pak Gubernur sendiri bagaimana menyikapi apa yang menjadi instruksi dari pemerintah pusat yang harus dijabarkan tingkat provinsi dan kabupaten untuk melakukan refocusing anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Mengingat saat ini sudah di pertengahan perjalanan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pak Gubernur. Jadi intinya ada instruksi mendagri untuk bagaimana ada refocusing itu ya kita seperti apa disampaikan oleh Ibu, kita fokuskan pada hal tersebut. Jadi intinya persoalan. Tapi dalam persoalan saya juga masuk di sini, masuk di bidang bidang bagaimana menyelesaikan COVID ini. Sebenarnya saya bilang kemarin, saya ketawa, rumah sakit penuh di kota-kota. Sebenarnya ini yang penting kan itu desa bisa mengerti, kepala desa tentang dia kan refocusing juga dana desa, dana dari pusat. Dia punya duit. Yang punya duit itu ini. Dia kerjasama dengan puskesmas. Kalau ada dia bisa isolasi mandiri. Nanti yang berat baru ke rumah sakit. Jadi tidak semua sekarang ini data apa semua penuh. Kita bicara refocusing apa-apa untuk apa? Tidak. Padahal desa itu bisa berfungsi asal betul. Dia sewa rumah di kampung, kasih isolasi mandiri. Nah, dia panggil puskesmas, dia kerja, dia kasih puskesmas obat-obatan, dia kasih. Karena selama ini banyak yang kena ini seperti saya. Tidak ada gejala, banyak teman-teman anak buah saya juga kena, tidak ada gejala, tidak ada apa-apa. Jadi kalau yang begitu saja itu ya isolasi mandiri saja di desa, karena di desa ada uangnya. Tapi ini kan saya tidak tahu jalan. Ada saya ketemu di desa, tidak tahu kepala desanya mau bikin apa. Dia tidak tahu apa itu. Ini jadi berarti saya minta bupati-bupati untuk menjelaskan, barangkali camat menjelaskan bagaimana seorang penanganan seorang kepala desa terhadap adanya COVID di daerahnya. Dengan 2 uang ada. Ya ada uang. Ya. Jadi itu kira-kira semuanya untuk refocusing. Kenapa tidak? Oke. Ya, artinya ada penekanan dari Pak Gubernur bahwa refocusing dana yang nantinya akan dilakukan ini diharapkan juga bisa lebih tepat sasaran untuk penanganan pandemi COVID. Seperti Pak Gubernur sampaikan, bagaimana penanganan pandemi COVID di Sulawesi Tengah mulai tingkat desa, RT, dan RW begitu Pak Gubernur? Ya, kita harap nanti, makanya saya nanti ini bikin himbauan kepada bupati-bupati, ya teruskan ke camat, supaya bisa sampai di kepala desa untuk ini ada sedikit arahan, jelas arahan. Kadang-kadang tidak semua kepala desa ngerti lah ini apa-apa. Nah, orang di kampung juga banyak tidak ngomong. Nah, dia kalau kepala desanya berperan betul-betul, RT-nya bisa berperan. Saya pikir semua akhirnya bisa ditahan di desa. Nah, juga ini apa itu bisa ditahan di desa sehingga tidak semua numpuk ke kota, ke rumah sakit. Sekarang madani kelebihan, ini kelebihan semuanya karena di sekitarnya tidak berfungsi, berarti itu posko-posko itu yang masuk juga, yang banyak juga. Nah, jadi kita harus fungsikan isolasi mandiri di tingkat desa, dengan biaya ada refocusing. Hanya duit itu termanfaatkan untuk apa? Yang diperintahkan untuk di refocusing di tingkat desa. Nah, ini kira-kira dana desa. Jadi saya harapkan kita minta himbauan kepada, karena saya banyak jalan-jalan, saya tukang jalan. Saya dapat tidak ngerti dia apa nih. Sebenarnya kan bisa, puskesmas itu kan punya promotif dan kuratif.
Ya. Jadi promotifnya ini lebih berperan ke depan. Ya. Dananya desa ini bisa kerjasama. Jadi barangkali tidak lagi dari bupati, dari desa yang biayai. Oke. Puskesmas tolong masyarakat saya begini, ini bisa. Kalau kreatif, inovatif, maka dibutuhkan ini sekarang ini kerja kolaborasi, kerja kreatif ke depan. Kira-kira begitu Ya, Pak sebelum Bupati. Kira-kira ini kalau bisa kita jalankan, ini semuanya bisa. Oke, baik. Sebelum kita ke Diskusikan. narasumber Ya. lagi, Pak Gubernur, untuk Sulawesi Tengah sendiri, dampak dari refocusing 2021 ini seberapa besar Pak anggaran yang harus direlokasi untuk penanganan pandemi COVID, sehingga ini bisa menjadi informasi penting bagi masyarakat jika adanya pembangunan yang pasti akan terdampak dengan adanya refocusing ini, Pak, karena anggaran harus dialihkan untuk penanganan pandemi COVID, Pak Gubernur. Kemarin saya nyatakan tender-tender tidak ada gunaannya, hanya yang 6 bulan kita kerja cuma 4 bulan. Makanya saya tidak ada, kebetulan saya ini gubernur baru, bermana BPKD saya. Saya minta dihentikan semua. Dihentikan saya proyek-proyek APBD yang tidak nanti ke depan kita alihkan, kita persiapkan untuk bencana COVID dan bencana poso. Itu yang saya perintahkan supaya itu betul-betul tuntas. Supaya saya mau tahun 2021 ini semua tuntas, bencana alam, bencana itu. Kemarin saya kasih aja bencana alam 61 miliar. Dan saya tidak tahu berapa yang dikasih pusing, saya tidak persis. Tapi kalau ada bisa, saya setuju betul-betul kita harus adakan refocusing kembali, dan kemudian kita tahan semua proyek-proyek yang namanya yang tidak terlalu penting, dan dianggap nanti akan datang cuma membazir. Kita jadikan itu cadangan kita untuk bencana-bencana alam ini semuanya. Itu barangkali saya punya kebijakan kemarin saya rapat ya. Oke, baik. Perkenan dari Pak Gubernur. Saya coba menyapa dulu Pak Dr. Abdurrahman Taha selaku anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah yang sudah bersama kami juga. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Baik. selalu, Kak Cudi. Ya, sehat selalu. Baik Pak Rahman Taha. Mengantisipasi pandemi COVID-19 yang kasusnya juga terus meningkat, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah dan kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Refocusing anggaran harus dilakukan, tapi bagaimana Bapak selaku anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah juga memastikan bahwa dana refocusing yang akan dilakukan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk penanganan pandemi COVID-19, dan bagaimana juga Bapak melihat agar pembangunan juga tetap bisa berjalan Pak, karena tentunya pembangunan juga menjadi salah satu hal yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat, apalagi infrastruktur. Silakan Pak Rahman. Terima kasih. Jadi saya perlu menyampaikan bahwa saat ini saya masuk dalam masa reses. Saya posisi berada di Palu. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Bupati maupun Pak Gubernur, bahwasanya memang ada 3 aspek yang telah diperintahkan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini kebijakan daripada Pak Presiden yang ditindaklanjuti, bahwa memang kita fokus pada penanganan COVID. Yang perlu ditekankan hari ini adalah bagaimana menghimbau masyarakat sehingga tidak ada suatu merasa ketakutan. Apa yang telah disampaikan Pak Gub, termasuk Jakarta, semua rumah sakit pada full. Jadi mungkin kalau saya melihat memang penyampaian oleh Pak Gubernur hari ini, himbauan itu perlu ditindaklanjuti sampai tingkat ke bawah, sehingga pemahaman masyarakat terhadap bencana non alam ini itu bisa dipahami oleh masyarakat. Sehingga kalau termasuk saya ini kan alumni, saya pernah terpapar. OTG juga, termasuk saya satu keluarga, termasuk staf-staf saya, alhamdulillah tidak ada merasakan gejala sesuatu yang berdampak secara merugikan kesehatan saya. Alhamdulillah bahwasanya memang himbauan ini perlu ditindaklanjuti. Yang kedua, persoalan dana. Kebetulan saya pengawasan daripada Mendagri dan Kemendes, bahwa memang refocusing difokuskan pada penanganan COVID ini. Apa yang telah sampaikan Pak Gub itulah yang cara-cara itulah yang harus dilakukan, sehingga Pak Gubernur hari ini insya Allah ketika mengeluarkan kebijakan itu sosialisasi daripada masyarakat sehingga tidak menciptakan suasana yang begitu merasa ketakutan.
Nah, sehingga bisa berjalan penanganan ini harus difokuskan, Pak. Kalau berbicara dampaknya sangat luar biasa. Dampak daripada infrastruktur, dampak daripada sosial, penanganan. Yang kedua adalah penyelamatan masyarakat, persoalan jaringan pengamanan sosial. Ini yang diutamakan. Sehingga tidak ada riak-riuh masyarakat. Hari ini saya sudah menemukan, kemarin saya turun, banyak keluhan-keluhan juga. Apa yang kekurangan hari ini adalah persoalan vaksin. Kemarin masyarakat takut divaksin, begitu mau divaksin hari ini kekurangan vaksin. Jadi mungkin juga saya ingin menyampaikan ke Kak Cudi, mungkin kita harus menerobos. Saya sudah menyampaikan ke Sekjen Kesehatan, bahkan ke Pak Menteri, sudah menyampaikan, saya langsung WA beliau bahwa kami kekurangan vaksin di Sulawesi Tengah. Jadi insya Allah akan ditindaklanjuti di penyampaian Pak Menteri, sudah disampaikan oleh Sekjen, mungkin minggu depan ada pengiriman lagi vaksin. Ya, oke. Baik. Ya, saya ke Pak Nyoman Mulyada, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli. Selamat pagi Pak Nyoman. Ya, selamat pagi Pak Nyoman Mulyada. Baik Pak Nyoman, baik. Rupanya masih, ya silakan. Halo, selamat pagi Pak Nyoman. Baik. Ya, rupanya kita masih terkendala sedikit komunikasi dengan Pak Nyoman Mulyada. Saya kembali ke Pak Bupati Buol. Pak Amiruddin Rauf, tadi ada penekanan dari Pak Gubernur bahwa refocusing diharapkan proyek-proyek yang masih bisa ditunda untuk dikerjakan tahun berikutnya, diharapkan bisa ditunda dulu dalam rangka bagaimana penanganan pandemi COVID-19. Nah, bagaimana untuk pemerintah daerah Kabupaten Buol menyikapi instruksi Gubernur dan kira-kira hal-hal apa yang terpaksa harus ditunda untuk pelaksanaannya di tahun ini, Pak Bupati? Baik. Saya kira sejalan dengan pemikiran Bapak Gubernur kita tentang bagaimana semua sumber daya kita itu kita fokus ya, mulai dari tingkat desa sampai pusat. Kita tahu bersama bahwa sekarang ini kan di desa itu memang ada dananya sebagaimana kata Pak Gubernur. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buol misalnya itu sudah memanfaatkan pemerintahan desa. Saya ingin memberikan contoh. Misalnya dalam tracing kami menemukan pasien-pasien yang terkonfirmasi positif. Nah, mereka yang terkonfirmasi positif ini dijemput oleh kepala desanya, kemudian oleh kepala desa disiapkan ruang isolasi mandiri, dan kemudian mereka dibantu dengan sembako selama 10 hari. Jadi keluarganya diberi paket sembako selama 10 hari itu menggunakan dana desa. Jadi sejalan dengan pemikiran Pak Gubernur, kami di Kabupaten Buol sudah melakukan itu. Misalnya juga kita mengendalikan pelaku perjalanan. Sekarang ini Kabupaten Buol menutup perbatasannya. Setiap orang yang masuk harus ada rapid test antigen. Nah, kalau kemudian kita dapatkan positif pelaku perjalanan rapid test antigen, maka kita akan kontak camatnya, camat akan datang bersama kepala desanya menjemput warganya, kemudian dibawa ke desa dan menjadi tanggung jawab desa. Saya kira itu yang Pak Gubernur maksudkan. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana kita menyikapi proses pembangunan yang terjadi di daerah. Kita tahu bersama bahwa semua dana itu kita tujukan pada 3 hal. Tapi jangan lupa, daerah juga mendapatkan dana alokasi khusus, dana perbantuan. Nah, dana alokasi khusus dan dana perbantuan ini masih tetap kita gunakan untuk keperluan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur. Demikian juga dana tugas perbantuan. Tetapi di luar DAP dan dana perbantuan itu memang kita alokasikan pada 3 hal tadi, pada penanganan COVID, pada pemulihan ekonomi masyarakat dengan bantuan-bantuan terhadap program-program pemberdayaan, dan yang ketiga jaring pengaman sosial. Nah, kalau sebagaimana kata Pak Gubernur tadi, kalau potensi-potensi yang ada di setiap desa, puskesmas, semua ini kita fungsikan, saya kira yang kita hadapi sekarang ini akan bisa kita atasi secara bersama. Saya sejalan
dengan pemikiran Pak Gubernur. Oke, Dan baik. itu kita sudah lakukan di Buol. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Rusdi Mastura. Pak Gubernur, ini kan terkait refocusing ini baru mungkin beberapa daerah baru akan melakukan penyusunan. Sementara di tengah lapangan sendiri, Pak, kasus meningkat yang terpapar COVID, termasuk masyarakat yang terdampak akibat pemberlakuan kebijakan, salah satunya PPKM. Nah, bagaimana dorongan dari Pak Gubernur agar kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah bisa mempercepat refocusing sehingga penanganan di lapangan juga lebih cepat, Pak, di tengah lonjakan saat ini, Pak Gubernur? Insya Allah saya himbau seluruh pimpinan-pimpinan kita termasuk diri saya untuk menyederhanakan persoalan. Jangan terlalu kita berat-beratkan. Ini persoalan kita seperti panik mengenai padahal ini yang saya bilang tadi. Ya, semua ini kita sudah refocusing kemarin, sudah ada masih ada dana di provinsi Selatan masih ada. Nah, dan kemudian malah kemarin saya bilang untuk provinsi, kalau provinsi dana-dana APBD yang tidak itu lebih bagus tadi kita persiapkan kalau dia melonjak. Sehingga nanti kita bisa bantu kabupaten, bisa kita apa. Jadi jangan provinsi ini berdiri sendiri, seakan-akan kabupaten itu bukan dia punya bagian. Nah, ini salah dulu. Ini uangnya provinsi, ini uangnya kabupaten. Tidak. Mari kita sama-sama. Kalau ada yang kurang di sana, kenapa tidak? Kita hibahkan, sedangkan yang lain kita bisa hibahkan. Kenapa kita punya daerah sendiri, kabupaten tidak? Saya sependapat sekali dengan Bupati Buol. Saya terima kasih. Iya. Sudah melaksanakan itu dengan baik, tapi insya Allah saya yakin dan percaya puskesmas ke depan beliau dokter akan menjadi sebetul-betul berperan preventifnya dan kuratifnya betul-betul berjalan seimbang. Itu kira-kira harapan kita, sehingga artinya membuat rakyat hidup bersih dan sehat, juga mengurangi penyakit artinya namanya. Nah, pengetahuan dasar tentang COVID ini harus tahulah luar-luar di desa. Dia tahulah, dia bisa lah puskesmas ini meninjau desa-desanya, memberikan pengarahan kepada apa itu, tidak kepala desanya, kalau cuma kepala desa cerdas, ya. Makanya saya ke depan program saya dalam rangka rehabilitasi ekonomi COVID itu, saya tanda tangan 5 triliun dengan BRI pusat untuk turun kredit tanpa jaminan, karena selama ini pakai jaminan. Apa saya minta tidak pakai jaminan. Baru operate ini jelas tanam berapa saya minta itu ada RAB-nya sekian hektar rakyat punya, sekian dikasihkan berikan, dan sekian dia punya jaduk, harus diberikan jaduk petani-petani supaya dia hidup tidak nanti kena sama apa itu rentenir, dia pergi cari duit karena dia mau makan walaupun dia dapat kredit. Nah, kita mau nanti ke depan dengan kreditnya termasuk jaduknya 4 bulan ke depan. Ini kira-kira yang saya punya mau dengan ini. Saya minta nanti bupati-bupati coba tanya, jangan dibodohin oleh BRI juga. BRI yang dirala hanya kasih ada jaminan, tidak ada. Saya tanda tangan kemarin 5 triliun tanpa jaminan yang turun di seluruh kabupaten dan Sulawesi Tengah. Saya minta seperti itu sehingga betul-betul bisa membantu rakyat mendapatkan ini, mendapatkan dana ini 5 triliun. APBD kita juga 4 triliun, tapi ini 5 triliun diberikan ke rakyat. Saya bujuk BRI mau memberikan itu dengan kerjasama dengan pusat. Kemudian ada optaker namanya Koperasi RMP, siap membeli itu. Saya ketemu teman saya di Jakarta untuk membeli hasil panen dari BRI itu. Jadi BRI juga tidak takut. Oke. Yeah. Nah, itu kira-kira. Dan kemudian ke adinda saya Arahman, terima kasih atas perjuangannya. Dia saya minta nanti, bukan Rahman juga anggota DPR ini, sampaikan, karena kita jauh-jauh terus di pusat, lambat mengirimnya, padahal rakyat sudah kita bujuk, sudah mau sekarang, tetapi obat-obatannya yang apa-apa itu vaksinnya tidak ada. Nah, oleh sebab itu mungkin saya juga berpikir Pak Dokter, Pak Bupati Buol, ke depan ini saya minta pikirannya, ada mobil sekarang Leves. Di sana ada katanya itu anaknya bilang itu bisa PCR 1 jam. PCR 1 jam harganya cuma 3 miliar ya. Bukan 5 miliar, 3 miliar. Saya minta yang murah. Nah, Pak anaknya kebetulan Pak Muldoko, saya bilang murah. 3 miliar bisa dipakai suntik juga ke desa-desa. Jadi bisa ke pasar-pasar itu mobil. Nanti kalau saya punya duit, kalau 3 miliar saya beli
14 saja untuk setiap kabupaten satu saya pinjamkan. Ya, bayangkan itu bisa dia menyuntik dengan ke kampung-kampung dan men-tracking semua ke desa-desanya. Ya. Oke. Itu kira-kira. Ya. Cuma kemarin masih baru 3 ini masuk dalam anggaran karena mereka. Tapi saya mengatakan kalau bilang potong uang tender-tender yang tidak guna, kalau tidak nanti itu kita berikan atau tidak nanti masuk di anggaran di tahun 2002. Saya minta. Nah, kebetulan memang saya akan sampaikan kesempatan ini juga. Saya lagi kerjasama dengan Kadin Cina tentang kedelai. Mereka membutuhkan 1,5 juta ton per tahun. Ya, dia akan berikan benih kita, ya benih yang 3 hektar. Karena selama ini sekarang kita punya 1,5 hektar, 1 ton setengah. Jadi dia kasih bibit yang 3 ton. Kemudian dia punya teknologi dan manajemennya dia bantu kita dan dia beli. Saya mau yang itulah, ya. Makanya saya minta nanti kalau ada lahan-lahannya, kenapa tidak? Dia butuh lahan banyak satu. Kalau kita tidak makanya saya perintahkan juga PU membuka jalan-jalan ke tanah-tanah kita yang ada. Saya lihat seperti di daerah atas Wombo, ada tanah-tanah datar yang bisa ditanami. Jadi cuma jalan tidak ada, kita bikin jalan ke sana saya. Baik Pak Gubernur. Ini kira-kira semua harus ke depan untuk bagaimana menanggulangi pandemi ini ke depan. Karena rakyat betul-betul lagi susah. Baik Pak Gubernur, terkait dana refocusing yang dipergunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Seperti Pak Gubernur sampaikan tadi bahwa beberapa rumah sakit di Sulawesi Tengah ini juga sudah mulai penuh dengan pasien COVID. Bahkan untuk Toli-Toli Pak Gubernur, informasi terbaru ada 60 tenaga kesehatan kita yang terpapar pandemi COVID. Pasti ini akan berdampak pada pelayanan kesehatan. Nah, lewat dana refocusing yang sementara dalam tahap ini, apa penekanan Pak Gubernur bagi semua kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah agar dana refocusing juga bisa dipergunakan untuk melindungi para nakes kita ini. Jangan sampai mereka sebagai garda terdepan malah terpapar COVID sehingga akan menghambat upaya-upaya penanganan pandemi COVID di daerah kita, Pak Rusdi. Ya, jadi saya himbau seluruh bupati masukkan anggaran itu untuk nakes-nakes kita. Jadi dibayarkanlah nakes-nakes karena baru itu nakes laporan kalau ada dinas kesehatan sebenarnya di samping saya bisa tanya berapa, berapa yang belum terbayarkan. Malah ada kabupaten belum anggarkan. Ya, jadi saya minta itu dihimbau supaya itu, kenapa itu kasihan manusia relawan kita. Kita bisa tambah nakes ini sangat penting ya. Mereka bertaruh nyawa untuk itu. Kita kan enak-enak. Saya ini 2 kali kena COVID ya. COVID saya 20 hari saya di rumah sakit berdua. Sekarang kemarin isoman saja. Kena lagi, tetapi positif tidak ada gejala. Yang pertama pun saya tidak ada santai-santai. Saya makan enak, saya makan apa-apa, cuma obat terus sembuh. Jadi saya pikir kalau semana penanganannya baik, teratur dengan Senin 14 hari dia selesai. Cuman lain kalau ada yang punya penyakit, penyakit yang sedikit berbahaya itu yang nanti ke rumah sakit. Yang lain-lain kita bisa tangani seperti yang dilakukan oleh Pak Bupati Buol. Saya mau seperti itulah, saya himbau bupati pergi periksa betul apa masyarakatnya sudah ngerti apa belum ini ya. Nah, saya nanti hari Sabtu saya akan jalan ke kabupaten. Ya, saya tidak mau kasih tahu bupatinya saya datang ke sana. Apanya seperti sidak lah. Apa betul ini semua sudah mengerti kepala desa potong uangnya, refocusing, ya. Sedangkan yang kecil begini kita tidak mengerti. Bagaimana kita lagi yang besar-besar. Jadi sebenarnya ini kita bicara tahan. Baik. Ini kekuatan tahanan itu. Baik. Sebelum kembali ke Pak Dr. Abdurrahman Taha, saya coba menyapa kembali Pak Nyoman Mulyada, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli. Selamat pagi Pak Nyoman. Baik, rupanya Pak Nyoman belum bisa tersambung bersama kami. Kembali ke Pak Dr. Abdurrahman Taha. Tadi ada permintaan dari Pak Gubernur untuk Pak Abdurrahman Taha, bagaimana juga bisa menyuarakan kebutuhan-kebutuhan yang sementara dibutuhkan oleh masyarakat di Sulawesi Tengah, utamanya kebutuhan vaksin ini. Karena memang di Toli-Toli juga saat ini antusias masyarakat untuk divaksin cukup tinggi, Pak. Tapi begitu datang ke gerai vaksin, dikatakan vaksin kosong. Nah, ini bagaimana anggota DPD RI juga bisa mengkomunikasikan ini dengan pemerintah pusat? Silakan Pak Rahman.
Jadi alhamdulillah kemarin apa yang telah saya sampaikan, saya sudah turun ke bawah dan langsung menelpon langsung Pak Menteri. Insya Allah dijanji beliau minggu depan akan di-drop lagi vaksinnya. Dan sambil menunggu vaksin Pfizer itu di bulan Agustus. Itu ada sekitar 5 jutaan akan masuk ke Indonesia. Dan saya meminta diprioritaskan juga dapur saya sudah menyampaikan ke Pak Menteri dan Pak Sekjen. Bahwasanya apa yang telah amanah yang telah diberikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah dan ke depan kita akan menjaga kebijakan Pak Gubernur, kebijakan Kak Cudi ini ide-idenya baik, saya tahu persis, saya akan menjaga dan saya maksimal bekerja. Persoalan refocusing dana desa, kebetulan saya pengawasan di bidang hukum, dalam hal ini pendampingan daripada kejaksaan maupun Polri, saya selalu mengingatkan bahwasanya jangan selalu ada sesuatu indikasi mau ditakuti. Jadi pokoknya berjalan saja, ada apa-apa insya Allah saya akan backup dan menjaga. Dan saya sudah menyampaikan kepada Kejati Sulawesi Tengah, berikan pendampingan biar segera teratasi sehingga pandemi ini bisa selesai. Insya Allah mudah-mudahan ketika vaksin itu yang terjadi di lapangan bulan Agustus ini akan masuk lagi. Saya dijanji insya Allah minggu depan, terutama adalah Pfizer yang terbaik vaksinnya. Ya, berarti ada seperti jaminan dari Pak Rahman Taha sebagai anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah bagi para wali kota, gubernur dan bupati untuk tidak takut atau ragu untuk mempergunakan dana refocusing dalam rangka penanganan pandemi COVID, asalkan itu sesuai dengan track atau jalur yang telah ditentukan begitu Pak Rahman. Oh iya, jangan takut. Pokoknya saya backup. Apapun itu. Saya akan menjaga saya punya wilayah dan daerah ini. Tidak ada urusan saya, Pak. Makanya saya menyampaikan Pak Kajati jangan selalu mau anak buahnya untuk menakuti-nakuti terutama adalah satgas-satgas yang ada di lapangan. Bahkan BPK saya sudah menyampaikan juga Pak Slamet. Saya bilang tolong dibantu, disegerakan apapun itu. Dimudahkanlah persoalan-persoalan urusan ini, saya bilang. Urusan di belakang itu, Pak. Kalau ada kepala desa yang bermasalah, sampaikan ke saya. Insya Allah saya akan backup. Saya akan menjaga semua apa yang ada masuk di Sulawesi Tengah ini, termasuk anggaran. Oke, baik. Ya, di dialog lintas pagi untuk saat ini kami juga membuka nomor interaktif di 0852 4248 6001. Tapi sebelum kami menerima Anda, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan dan menonton program Dialog Lintas Pagi RRI Tuli-Toli, Radio Tangga Bencana COVID-19. Anda yang berada di Kabupaten Tuli-Toli, Kabupaten Buol, Kabupaten Parimo, dan dimanapun Anda yang sementara bersama kami di 0852 4248 6001. Baik, sambil menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami, saya kembali ke Pak Bupati Buol. Pak Amiruddin, ini terkait dana refocusing untuk penanganan pandemi COVID-19, salah satunya untuk bagaimana membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, Pak. Nah, ini bagaimana juga kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Buol? Karena selama ini di lapangan juga terjadi kendala karena masyarakat yang menerima bantuan hanya mereka yang telah terdata baik dalam PKH maupun BST. Sementara masyarakat yang lain juga terdampak pandemi COVID-19, tapi mereka tidak tersentuh bantuan karena belum masuk dalam data ini. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Buol lewat dana refocusing untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi ini, Pak? Baik, jadi begini, kami di pemerintah daerah Buol ini ada kebijakan bahwa mereka-mereka yang terkonfirmasi positif, bila mana dia warga desa,
maka itu menjadi urusan daripada kepala desa. Ada dana 8% daripada dana desa itu digunakan untuk penanganan COVID. Nah, mereka yang terkonfirmasi positif, kalau dia di desa, isolasi mandiri oleh desa. Jadi ada tempat isolasi mandiri desa, kemudian desa menyiapkan paket sembako untuk 10 hari, karena 10 hari biasanya isomannya itu kepada keluarga yang terdampak. Jadi tidak peduli apakah dia masuk dalam DTKS, daftar masyarakat miskin atau tidak, itu tidak peduli. Itu mereka mendapatkan paket sembako. Nah, di luar desa, misalnya kelurahan, pemerintah daerah menyiapkan paket sembako yang sama. Jadi kepada mereka yang terkonfirmasi positif, itu mendapatkan paket sembako selain obat-obatan dan isolasi mandiri secara gratis. Itu kita siapkan. Ada satgas kami buat di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa, serta tingkat kelurahan. Ini yang bekerja semuanya untuk ini. Saya ingin menambahkan, saya ingin menekankan apa yang menarik tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, yaitu kita tidak boleh panik, dan kita harus satukan semua potensi yang ada pada kita. Mereka yang ada di pusat, anggota DPR, anggota DPD, seperti adinda kita Pak Rahman Taha, ini bagaimana bersinergi, dan kemudian mereka juga yang ada di provinsi. Nah, saya lihat tadi yang ada saya melihat menangkap keinginan political will dari Pak Gubernur. Sebentar jam 2 itu ada meeting bersama Bapak Gubernur untuk semua kabupaten. Ini kita ingin menyatukan langkah, ya, menyatukan langkah kita, menyamakan persepsi kita bagaimana penanganan COVID ini. Sehingga semua sumber daya bisa termanfaatkan secara efektif dan efisien. Baik. Baik, ada Pak Chandra di ujung telepon, kita coba sapa dulu. Selamat pagi Pak Chandra, silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Apa yang menjadi harapan Bapak selaku publik terkait refocusing APBD untuk penanganan COVID ini, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Bapak Gubernur, Bapak Bupati Buol, serta 3 narasumber. Saya sebagai masyarakat biasa mengharapkan kepada pemerintah, khususnya Sulawesi Tengah, jangan berlebihan ketakutan dengan COVID. Saya pendapat sangat salut kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah yang mempunyai lukisan seperti demikian. Harapan kami, pembangunan tetap berjalan, COVID tetap ada, masyarakat juga tahu. COVID itu ada, virus itu ada. Cuman kalau berlebihan ketakutan, kasihan masyarakat. Perekonomian masyarakat akan tersumbat. Jadi harapan kami sebagai masyarakat biasa tetap mengharapkan ada pembangunan juga di pelosok-pelosok seperti kantong-kantong produksi, jalan produksi, irigasi agar supaya ekonomi kita lancar dengan baik. Dan kemudian yang kedua, kami mohon kepada Bapak Gubernur diberikan penekanan kepada ke Pemda-Pemda agar menangani COVID ini, kepada Satgas jangan berlebihan agar supaya masyarakat tetap tenang, damai mencari. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Chandra, aspirasi publik kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Pak Gubernur. Pak Gubernur mungkin bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Chandra. Silakan Pak Gubernur. Terima kasih Pak Chandra, itu saran yang bagus. Ya, saya ingin juga nanti partisipasi keswadayaan juga berperan dalam penanganan COVID ini, tidak hanya ya desa, tapi kita ormas banyak apa semuanya ini. Mari kita sama-sama bisa memberikan pengertian kepada rakyat, atau perusahaan Kadin atau apa dananya besar, kita punya CSR. Kalau kita bisa kumpulkan dari semuanya nanti mau membantu ini tidak persoalan kita sebenarnya kita menghadapi ini. Cuma saya karena baru saja saya belum sempat juga ketemu teman-teman anggota DPR, anggota legislatif. Saya mengimbau apa sih yang bisa mereka bantu dalam ini untuk itu, karena begini kan diurus oleh Pak Menteri itu 503 kabupaten, sekian banyak provinsi. Tentu kalau tidak dijolo-jolo orang Palu bilang ya mungkin tidak apa ingat, tapi kalau komisi di DPR ya bisa ya DPD seperti Rahman buatkan, bayangkan dia Kongo juga telinganya, dia kirimlah kemarin ini barang ini ya. Jadi saya menghadapi bukan hanya COVID, bencana alam yang belum terselesaikan ya. Kemarin alhamdulillah semua persoalannya dengan saya bilang berani buang duit 61 miliar, buat apa uang ada? Bukan untuk rakyatnya. Nah, itu saya berikan sehingga semua akhirnya bisa
akan mungkin selesai ke depan ya. Nah, ini lagi tinggal COVID yang menjadi perhatian saya dan poso. Jangan cuma poso itu bukan persoalan yang harus kita selesaikan. Bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, tapi tanggung jawab kita semua. Bagaimana kita bikin jalan di daerah-daerah poso sana supaya rakyatnya juga memang tidak lagi membantu teroris. Ini semuanya kita pikirkan ya. Bukan hanya, kan polisi tidak mungkin. Polisi hantam dia punya. Tapi kalau rakyat-rakyat di situ kehidupannya sudah ini diganggu, dia terpaksa dia supaya simpati dia. Kita arahkan. Ini semuanya saya minta. Jadi semua bupati, semua himbauan, bukan instruksi ya. Ini bukan instruksi, himbauan kepada semua. Dan saya nanti terus terang untuk APBD saya bentuk tim yang pakar-pakar semuanya untuk melihat APBD itu betul-betul efektif tidak, efisien APBD-nya itu nanti. Itu saya punya kewajiban, saya punya tugas untuk mengarahkan ya. Ini kira-kira semua langkah-langkah yang saya ambil. Tadi ada kemudian terus terang. Silakan, terus terang ke depan saya namanya small village. Saya hitung kemarin, saya tanya berapa satu desa 50 sampai 100 juta. Ya kenapa kita tidak bikin desa-desa kita ini ke depan menuju smart village, sehingga dia bisa internet, dia bisa pakai Android, dia lama-lama tahu. Kayak kita juga. Kita ini saya dulu tidak tahu bagaimana, nanti anak saya ngajar saya, ini begini Pak, begini Pak, begini. Lama-lama desa kita, orang tua desa kita maju, belajar sendiri. Ngerti nanti. Ada aplikasi tentang menangkap ikan. Bisa dia pelajari. Ada. Kalau dia tidak tahu, dia bisa tanya di Google. Ini kira-kira ke depan. Kalau cuma 50 sampai 100 juta, kenapa tidak? Ya kita kerjasama dengan Kemdes. Ada uang Kemdes turun. Ya Pak Menteri, bisa enggak 50 juta sampai 100 juta ini, uang desa ini dipakai untuk itu? Kenapa tidak? Kita tidak perlu pakai APBD kita. Ini semua yang saya sudah pikirkan. Makanya kalau tidak COVID ini, saya ke Jakarta kemarin ini. Semua menteri yang ini, pikiran ke depan kita lakukan. Untuk Sulawesi, bukan untuk saya sudah 70 tahun. Hampir 72 tahun umur saya. Buat apa? Baik. Kembali kami buka di nomor interaktif, silakan di 0852 4248 6001. Apa yang menjadi masukan dan saran Anda masyarakat Sulawesi Tengah untuk pemerintah kita dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, apalagi harus kembali dilakukan refocusing atau pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 ya, di mana anggaran yang dilakukan pemotongan yaitu dana bagi hasil, kemudian dana alokasi umum, dana intensif daerah, termasuk dana desa. Baik, sambil menantikan Anda di line interaktif, saya kembali ke Pak Rahman Taha selaku anggota DPD RI. Tadi ada suara dari publik Pak, bahwa di tengah penanganan pandemi COVID-19, termasuk refocusing, bagaimana masyarakat ekonominya tetap bisa berjalan. Ya, silakan Pak Rahman. Ya, terima kasih. Pak Chandra tadi itu saya menangkap bahwa ini persoalan karena adanya PPKM memang sangat terganggu dan dirasakan oleh masyarakat dampaknya. Tapi kalau kita juga tidak melakukan sebuah interaksi pembatasan, ini kan bisa meluas, sangat meluas. Jadi artinya memang satgas yang ada di lapangan dalam hal ini juga mungkin saya minta nanti Pak Gubernur menyampaikan bahwa dengan satgas ini harus melakukan dengan persuasif sehingga tidak ada terjadi hal-hal yang keributan selalu di masyarakat, apa yang selama ini kita dipertontonkan dengan melalui isu-isu yang berkembang bahkan menjadi sebuah hoax, bisa menimbulkan sebuah perpecahan di lapangan. Jadi ke depan insya Allah mungkin Pak Gubernur menghimbau untuk persoalan persuasif di lapangan. Dampaknya memang sangat besar. Yang perlu diketahui hari ini bahwasanya oleh masyarakat, jadi kita memang banyak menuntut Pak. Masyarakat menuntut banyak. Memang keuangan negara kita lagi goyah. Saya jujur, saya terbuka dan menyampaikan hal ini. Bahwasanya di kementerian itu masih banyak tertahan dana-dana yang dalam hal ini yang dikucurkan ke bawah. Memang fokus pada persoalan bencana non alam ini. Apalagi KCUD ini begitu masuk diperhadapkan dengan sebuah bencana yang kemarin juga itu saya sudah perjuangkan dalam persoalan huntap dengan Kementerian PPN. Kebetulan PPN adalah bagian pengawasan saya.
Dan Oke. saya sempat terbawa emosi saat RDP itu. Oke, baik. Jadi Ya. mungkin Oke, baik. Oke. Baik, Pak Rahman, ada Pak Sudin Sunusi, masyarakat yang ingin memberikan opininya. Kita sapa dulu. Selamat pagi, silakan Pak Sudin, singkat waktu kita ini. Ya, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami cintai Bapak Suaranya, Gubernur. Ya. monitornya dikecilkan sedikit Pak, supaya tidak feedback. Iya. Jadi kita mendukung JPPKN, kemudian masalah infrastruktur Pak. Ini hari ini kita melihat bahwa program ini jalan. Seperti bukan membedakan jalan menuju pantai timur dengan pantai barat dan ya kelihatannya agak beda. Jadi masalah aspal ini Pak, cuma satu kita barangkali mengingat kembali ini persoalan rusaknya dan pemeliharaannya. Oke, baik. Ya. Oke. Kendaraan ini Pak yang tidak terkontrol lagi, kalau bisa Oke, ada baik, jembatan, terima kasih. apa namanya, timbang Pak Oke. dari LHJR Oke, dulu itu. sudah kita terima apa, Iya. sudah kita bisa Iya, terima apa yang itu menjadi saja ditanggapi, Pak. masukan Pak Tempat Sudin. rusak, itu Oke, yang oke, baik. Mungkin saya coba menyapa dulu anggota DPR Kabupaten Toli-Toli. sudah. Pak Nyoman. Oke, Pak Nyoman, selamat pagi. Halo Pak Nyoman. Ya. Halo, tolong mic-nya Pak dibuka Pak. Ya, oke. Halo? Suaranya belum kami dengar Pak Nyoman. Ya, baik. Ya, masih sedikit Ya, gangguan. selamat pagi. Oke, baik Pak Nyoman, singkat karena Pak Gubernur juga sudah akan melakukan rapat kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli terkait refocusing yang harus terpaksa dilakukan kembali di 2021 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Nah, bagaimana pengawasan dari DPRD Toli-Toli agar dana refocusing yang direfocusing memang benar-benar sektor-sektor yang tidak terlalu urgen dan pemampatannya juga bisa dipertanggungjawabkan. Silakan Pak Nyoman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Gubernur, Pak Cudi, yang saya hormati Pak Bupati, Bupati Buol, Bupati Toli-Toli, yang saya hormati legislator kita, Bapak Abdurrahman Taha. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada intinya kami DPRD Kabupaten Toli-Toli mendukung secara penuh refocusing demi kesehatan, demi keselamatan masyarakat, apalagi posisi Toli-Toli sekarang berada di zona merah. Tentu kita tetap mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku, yaitu PMK nomor 17 tahun 2021 yang di situ ada tertuang juknis dan pedumnya paling sedikit kurang lebih 8%. Namun saya minta sebagai anggota DPRD dalam konteks pengawasan, dukungan dana ini tentu harus sasarannya tepat sasaran dan tepat manfaat. Di PMK tersebut sudah diatur semua, bahkan di Kepmenkes nomor 0107, bahkan di Permenkes nomor 10 tentang vaksinasi. Semua sudah diatur, saya rasa tinggal pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli menjalankan agar refocusing dana yang anjuran dari PMK itu minimal 8%, tepat sasaran dan tepat manfaat. Oke, baik. Bukan hanya dari segi penanggulangan kesehatannya. Ada tambahan 2 item, yaitu jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonominya, ini penting. Oke, baik. Mengingat sekarang Toli-Toli ini zona merah, banyak yang OTG. Ini yang menjadi stressing kami. Terus terang di DPR, bagaimana tekanan fisikis, tekanan ekonomi ini bisa dipikirkan oleh pemerintah. Oke, karena mereka masyarakat sekarang dengan keterbatasan ekonomi, mana sudah dikarantina, di isoman, isolasi mandiri, namun dia tidak bisa menghidupi keluarganya. Oke, baik, terima kasih. Bahkan Ya, ada di salah satu desa, minta maaf, di salah satu desa di Kayu Lompa, pihak pemerintah desa punya inisiasi jalan untuk ke masyarakat untuk donasi, bagaimana bisa meringankan beban yang
status OTG ini Oke, atau baik. status minta maaf yang isoman ini. Inilah perlu kerja-kerja inovasi baru dari pihak pemerintah dan stakeholder Oke, yang baik. Terima ada kasih di Pak Nyoman. masing-masing daerah. Saya coba ke Pak Gubernur karena Pak Gubernur jam 10 akan kembali melakukan Zoom. Baik Pak Gubernur, Pak Rusdi, mungkin apa yang menjadi keluhan dari anggota DPRD Toli-Toli Pak Nyoman Mulyada. Nah, bagaimana penanganan dari Pak Gubernur bagi semua bupati, wali kota di Provinsi Sulawesi Tengah? Karena saya lihat memang untuk penanganan COVID ini belum satu arah Pak. Ada yang kebijakannya sudah bagus, tapi di lapangan juga seperti disampaikan Pak Mulyada tadi, terpaksa di aparat desa harus mengambil langkah inisiatif untuk menangani warganya. Silakan Pak Gubernur untuk penekanan Bapak sekaligus closing statement di dialog kita. Nyoman, terima kasih. Memang semua sudah ada aturan, ada perintahnya, ada apanya. Tinggal kita berani enggak. Dan kita tidak perlu panik. Ya. Ini COVID. Malah saya sarankan rumah sakit yang sekarang Palu, kalau cuma gejala COVID-nya dia, OTG, kembalikan ke desanya. Kembalikan ke desanya, minta puskesmasnya. Jadi itu saya minta bupati nanti puskesmas juga diperkuat Pak. Kira-kira seperti Buol. Jadi Toli-Toli perkuat juga puskesmasnya, mengerti puskesmasnya, peranannya di puskesmas itu ada 2 kan. Begitu Pak Dokter. Pak Dokter. Ya ada namanya promotif atau preventif dengan kuratif. Jadi sekarang ini waktunya promotif juga perlu dan kuratif sekalian jalan. Jadi dia nanti desa ini nanti menanyakan dia, mengadakan tapi ada kan bisa bupati-bupati nanti refleksinya ke langsung ke puskesmas uangnya. Ada di puskesmas, nah ke puskesmas kerjasama dengan desa kan ada duit di desa. Kalau ada cuman gejala-gejala yang kena, yang kayak saya ini kemarin, ngapain? Isolasi mandiri di desa, kemudian puskesmas perawat-perawatnya lihat, mengajarkan selesai. Habis di desa tinggal yang berat-berat, yang ke rumah sakit. Nah, jadi rumah sakit tidak seleksi juga. Kalau memang yang berat, yang punya penyakit ini, oke. Kalau tidak, kembalikan ke desa. Ini kan panik. Bisa lihat kemarin saya di Sigi, bupatinya panik. Saya bilang tidak usah panik. Mari kita selesaikan ini. Camat kita ajarkan, dia camat kasih tahu dia punya bupati, ini. Di bawah kita selesaikan sebenarnya. Sehingga di atas tinggal yang berat-berat. Itu kira-kira. Oke, baik. Itu barangkali dari saya. Baik, terima kasih Pak Gubernur untuk waktunya sudah berbincang bersama RRI Toli-Toli, bersama semua masyarakat Sulawesi Tengah. Dan baik, saya minta closing statement dari Pak anggota DPD RI, Pak Dr. Abdurrahman Taha. Pak Dokter, apa yang menjadi penekanan Bapak bagi semua bupati, wali kota termasuk gubernur sebagai anggota DPRD, sebagai anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah untuk penanganan pandemi COVID-19 termasuk refocusing yang harus dilakukan ini Pak. Silakan. Terima kasih. Kalau saya hanya ingin menyampaikan ke para kepala daerah, manfaatkan kami yang ada di Senayan. Jangan sungkan-sungkan Pak, sampaikan apa yang kendala di daerah. Jangankan ada aturan yang ada hari ini, yang ada aturan ini yang dikatakan bahwa 8%. Kalau memang membutuhkan, tidak apa-apa, tabrak itu aturan. Sepanjang kepentingan itu untuk masyarakat dan asas manfaatnya betul-betul tepat sasaran. Kami ya berada di belakang Pak. Jangan takut dan jangan sungkan-sungkan. Sampaikan manfaat yang penting sepanjang asas manfaat itu untuk kepentingan dan penanganan daripada COVID ini. Tidak ada masalah itu Pak. Insyaallah. Karena kami juga yang mengawasi. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Abdurrahman Taha yang sudah meluangkan waktunya dan closing statement dari Pak Bupati Buol, Pak Dr. Amiruddin Raub. Silakan Pak, bagaimana penekanan Bapak dan jaminan kepada semua masyarakat di Kabupaten Buol bahwa dana refocusing yang terpaksa dilakukan kembali di 2021 ini sepenuhnya akan dipergunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 termasuk dampak-dampak yang terjadi di tengah masyarakat, Pak. Ya, suaranya Pak Bupati. Ya, suaranya Pak. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang pertama dulu kita harus tahu kita sedang berhadapan dengan apa. Kita sedang berhadapan dengan kuman, dengan virus. Tentu kita harus tahu bagaimana perilaku virus itu. Bagaimana menular dari orang ke orang dan lain sebagainya. Ini dua harus dipahami. Nah, kalau kita sudah pahami ini, tentu saja kita tidak panik. Ya, baru kemudian kita
akumulasi, mengkolaborasi semua potensi yang ada pada kita. Ya, semua potensi-potensi yang ada pada kita itu kita gunakan untuk bagaimana mengatasi. Ketika kita sudah tahu masalahnya, kemudian bagaimana mengidentifikasi semua sumber daya yang ada pada kita, dan kemudian itu kita lakukan, kita upayakan untuk bagaimana penanganan. Jangan lupa, masyarakat juga harus tetap hidup, ya, masyarakat harus tetap hidup. Kita bersyukur memiliki bupati, memiliki gubernur yang, ya, kalau saya katakan yang eksekutor, ya, yang langsung action di lapangan. Kita berharap penanganan COVID di Sulawesi Tengah ini bisa seragam, ya, bisa seragam. Nah, kita betul-betul proporsional, seragam, sehingga kemudian penanganannya betul-betul bisa menyelesaikan masalah. Nah, mungkin kita harapkan ada keluar semacam kebijakan atau surat edaran atau SK gubernur tentang bagaimana penanganan COVID di Sulawesi Tengah ini, sebagaimana yang tadi Pak Gubernur katakan, bagaimana kita memanfaatkan dana desa, bagaimana kita memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan, perbankan dan lain-lain sebagainya, sehingga kita di Sulawesi Tengah ini seragam dalam penanganan COVID. Nah, saya yakin kalau ini kita lakukan, insya Allah kita bisa mengatasi persoalan pandemi COVID-19. Oke, saya kira baik. demikian. Baik, terima kasih Pak Bupati dan Pak Nyoman Mulyada. Silakan Pak, closing statement karena waktu kita sudah di ujung. Silakan bagaimana penekanan dari Pak Nyoman Mulyada bagi pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli. Diharapkan dana refocusing bisa segera dimanfaatkan agar pandemi di Toli-Toli tidak semakin melonjak, termasuk kasus meninggal. Bahkan saat ini 60 tenaga kesehatan kita harus isolasi karena terdampak pandemi. Itu tentunya menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Apa penekanan dari Pak Nyoman Mulyada terkait hal ini? Ya, terima kasih Bapak-Bapak pemangku kebijakan, Pak Gubernur, Pak ART yang sudah mensupport secara penuh, apalagi minta maaf Pak ART adalah bagian dari Kabupaten Toli-Toli, dari masyarakat, adalah milik masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Pak Gubernur, saya harapkan supportnya untuk daerah Kabupaten Toli-Toli, karena situasi COVID bukan hanya bicara penyakit, bukan hanya bicara virus, tetapi bicara efek ekonomi yang menyebabkan imun atau pikiran atau tekanan mental manusia atau masyarakat menurun. Dan inilah perlu saya nanti tekankan untuk pembahasan selanjutnya, apapun resikonya, apapun bentuk keputusannya atau kebijakannya menyangkut kepentingan masyarakat, menyangkut hajat hidup masyarakat, kami di DPR akan siap support 100% untuk itu. Ini menyangkut hajat hidup, menyangkut keselamatan masyarakat, menyangkut tingkat perekonomian hajat hidup jangka panjangnya masyarakat. Saya di DPR, saya mewakili lembaga itu sendiri, saya siap mensupport untuk kepentingan bersama. Itu mungkin closing saya. Terima kasih, salam hormat Pak Gubernur, Pak Abdul Rahman Taha, Pak Bupati Buol, Pak Dokter. Salam hormat saya, mudah-mudahan diskusi ini bisa kita lanjutkan mengingat perkembangan yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman Mulyada dan juga untuk Pak Gubernur Sulawesi Tengah, Pak Rusdi Mastura yang sudah meluangkan waktu menyapa masyarakat Sulawesi Tengah, dan juga Pak Bupati Buol dan juga anggota DPD RI kita. Akhirnya saya Sardono mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita berpisah dan jumpa lagi dengan topik yang berbeda. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol 5M.